Jadi di situ Masya Allah, jadi sangat bersyukurlah dengan segala perjuangan yang pernah dilalui ya, sakit berbuah menjadi manis begitu Pak. Iya. Jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman, kemudian punya keinginan untuk lulus P3K, berbagai macam cara ditempuh ya, baik jalur bumi ataupun jalur langit ya. Iya betul. Ya. Jalur bumi Dengan belajar Jalur bumi lagi, dengan belajar. belajar maksimal gitu. jalur langit dengan bersujud berarti. Iya. Karena memang harus seperti itu ya. Kita berbisik di bumi akan terdengar di langit. Itu konsepnya seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, para pemirsa podcast kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang. Pada kesempatan kali ini kita ada 3 narasumber, ada 3 tamu. Yang pertama itu Bapak Haji Wasid Aulawi MPD, Bapak Kasubag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang. Dan di sebelah sana itu ada Bapak Muradi Esosi, Kepala Tata Usaha MAN 1 Kabupaten Serang. Dan yang di tengah ini yang paling cantik di antara 3 narasumber itu adalah Ibu Hajah Ani Anggrayani MPD. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang yang kebetulan sedang hangat ya, sedang hot issue, yaitu tentang P3K. Ya. Nah, baru-baru ini Kementerian Agama Republik Indonesia melantik ribuan P3K dari seluruh Indonesia, tepatnya pada tanggal 15 Agustus 2023 secara nasional yang dilakukan oleh Bapak Menteri Agama. Nah, di tengah-tengah kita sudah ada P3K yang alhamdulillah yang awalnya dari honor, kemudian dia lulus menjadi P3K, yaitu Ibu Hajah Ani Anggrayani MPD. Podcast Mini, obrolan menarik menuai inspiratif. Ibu Ani ini bertugas di MAN 1. 8 tahun Bapak. 8 tahun ya. 8 tahun. Mata pelajaran apa itu? Sejarah kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan Islam. Terus bagaimana bisa lulus P3K itu sebelumnya? Ya, tentu perjuangan yang luar biasa ya. Sebelumnya saya pernah gagal 2 kali di CPNS dengan formasi dosen. Sebelumnya kenapa saya memilih dosen? Biasanya dosen itu sudah tahu tempatnya di mana, nah, gitu. Jadi tempat itu bagi saya menentukan untuk saya siap ya bertugas. Karena apa? Karena memang ya saya sudah berumah tangga, ya harus membagi lah ya antara negara, kemudian anak, dan sebagai seorang istri begitu. Pasti ketika bekerja begitu ada hal yang perlu dipertimbangkan, termasuk tempat. Jadi saya gagal 2 kali CPNS dan gagal itu pasti di bidang eksak. Bidang eksak. Ya, di bidang eksak itu bagi saya berat begitu ya, karena eksak itu bukan hanya sekedar hafalan, tetapi harus praktek dan harus cepat. Kan ketika tes CPNS itu kita baca nggak boleh dari 1 menit ya. Nah, sedangkan tadi kan keterbatasan kita di eksak harus menghitung cepat begitu. Nah, suatu ketika saya ngeluh dan memohon kepada Allah, ya Allah, rasanya tidak adil kalau saya sebagai orang teori harus menghadapi soal matematika yang kala itu lumayan banyak soalnya. Lalu singkat cerita di 2023 ini 2022 ya tes, Allah mengabulkan, alhamdulillah semua teori terkait dengan metode mengajar dan lain sebagainya, teori semua.
Maka di situ saya mengambil kesempatan itu ya untuk daftar P3K, karena memang P3K itu katanya begitu ya, pasti ditempatkan di tempat mengajarnya. mengajar, ya. Maka karena saya mengajar di Satu Serang, insya Allah sangat siap begitu. Tidak terbebani sama sekali, karena memang suami juga sudah mengizinkan, anak juga terpantau begitu ya. Insya Allah bekerjanya tenang begitu ya. Dan perjuangannya luar biasa ya. Saya sebagai ibu bahkan headset yang Bluetooth itu sangat membantu saya. Jadi ketika nyuci piring, HP-nya taruh di atas kulkas begitu. Kemudian saya sambil nyuci piring sambil belajar dengerin YouTube gitu terus gitu ya. Karena memang saya basicnya sejarah murni, sejarah Islamnya sejarah Islam. murni ya. SKI gitu ya, sejarah murni Islam dilatih ya. untuk menjadi seorang peneliti nih begitu. Yang kita akan tes itu kan terkait keguruannya. Berarti waduh, saya harus banyak belajar nih begitu. Jangan sampai saya gagal untuk ketiga kalinya. Ikhtiarnya harus maksimal. Lalu setelah itu juga ketika saya mengajar begitu ya, sebelum mengajar mata pelajaran saya belajar terlebih dahulu. Selalu mencuri-curi waktu lah. Jadi memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Bahkan jalan-jalan pun dengan keluarga, quality time-nya hanya di rumah, nggak boleh keluar gitu. Ada jadwal-jadwalnya demi P3K begitu. Ya, alhamdulillahnya Pak Kaur ya. Luar biasa ya Pak Kaur Teo. Puji syukur ya, alhamdulillah pada akhirnya saya masuk ke peringkat kedua Provinsi Banten. Gitu. Jadi di situ, masya Allah, jadi sangat bersyukurlah dengan segala perjuangan yang pernah dilalui ya. Sakit berbuah menjadi manis begitu, Pak. Iya. Jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman, kemudian punya keinginan untuk lulus P3K, berbagai macam cara ditempuh ya, baik jalur bumi ataupun jalur langit ya. Iya betul. Ya. Jalur bumi Dengan belajar Jalur bumi lagi. dengan belajar. Belajar maksimal gitu. jalur langit dengan bersujud berarti. Iya. Karena memang harus seperti itu ya. Kita berbisik di bumi akan terdengar di langit. Itu konsepnya seperti itu ya. Luar biasa mas kita ini ya Allah. Bisa mengetuk langitnya ya, Iya. malam hari mengetuk Nah, langit. emang harus seperti itu Ya ya. betul. Supaya karena kan pesaingnya pasti banyak kan P3K Banyak itu dan ya. semua itu kan atas petunjuk Allah. Saya merasakan pernah CPNS itu di 2021 ya, yang terakhir ya Pak ya. Bukan petunjuk Pak Kaur Teo. Petunjuk Allah. Saya sempat Pak, kan yang pertama Kalau tuh, saya yang di buminya. Pak saya jujur yang CPNS pertama itu tanpa belajar. Iya. Karena saya pikir saya udah masih muda, atau kalaupun saya nggak jadi CPNS ya nggak jadi masalah gitu. Sekarang juga masih muda. Iya, sekarang udah bertambah angka Pak Haji ya. Lalu yang kedua ini 2021 saya sampai les Pak, 2 bulan itu bayarnya 3,5 juta. Les untuk CPNS. Ya, di suatu lembaga yang memang udah Bonafit bagus ya. lah ya, bonafit begitu. Diizinin oleh suami, saya belajar dari berbagai kalangan ya, banyaknya yang memang udah ini ya punya penghasilan. Ada. Iya, karena memang lumayan lah begitu ya bagi saya begitu. Lalu saya belajar benar-benar begitu. Lalu diajarkan kepada temen. Nah, temennya yang lulus CPNS begitu ya. Ternyata soal saya tadi karena belum jodohnya ya, belum rezekinya, soalnya Pak yang diajarkan selama saya les begitu tidak keluar. Tidak keluar Karena soal itu penafsiran semua. Jadi bukan ditanya undang-undang lagi, tapi penafsiran dari undang-undang tersebut. Oh, jadi nalar yang nalarnya ya. Soalnya itu banyak banget. Satu soal itu hampir memenuhi semua layar begitu. Soalnya banyak ya. Ya. Dan Waktu terbatas. Waktu terbatas. Nah, pada saat ini yang terakhir ini apa ya, alhamdulillah 2022 ini saya mendapatkan soal yang memang saya pelajari. Keluar semua. Alhamdulillah. Soalnya pun pendek-pendek begitu. Sehingga saya waktunya masih pun gitu tuh sudah selesai. Gitu. Dan ketika tes moderasi beragama ditambah lagi
yang waktu saya les begitu terkait kewarganegaraan di situ keluar. Di moderasi Di beragama. moderasi beragama di situ saya nangis, ternyata ilmu itu nggak ada yang sia-sia. Jadi ilmu ini pelajari pada saat menjelang CPNS, Iya. ternyata tidak keluar. Pada saat P3 keluar. Keluar. Oh, ternyata emang disimpan ya buat nanti ya. Disimpan. Emang kita nggak tahu ya. Iya. Yang pasti. Iya. Emang nggak tahu kapan itu dikeluarinnya ya. Iya. Ternyata emang disimpan buat P3K. Iya. Iya. Dan Berat- saya ini ya sama suami ngobrol begitu, Bi izinin saya daftar CPNS guru karena memang dialihkannya tadi ya untuk profesi dosen Pak ya. Kalau memang di sini saya dapat berarti memang Allah menakdirkan saya menjadi seorang guru. Iya. Wah. Kalaupun nanti nggak dapat, boleh saya nanti kesekian kalinya saya Nggak putus melamar asa. kembali gitu di CPNS dosen begitu. Iya. Tapi alhamdulillah Pak di sini begitu ya di P3K ini Betul, dapat. betul, Berarti betul. memang sesuai dengan hati saya ya gitu. Senang dengan anak-anak dengan Jadi suaminya siswa-siswa. sudah merestui. Iya. Restu. Restu suami itu Mungkin waktu CPNS suami belum begitu ini yakin kali. Atau melepas dengan ikhlas supaya jadi PNS enggak? Ya, mungkin suami karena profesinya sebagai dosen ya ada pertimbangan kalau menjadi dosen mungkin. Oh, bisa ya. Jadi, kalau ya. Beliau sudah merasakan dosen itu seperti itu mungkin ada pahit manisnya tapi banyak pahit mungkin. Bisa jadi. Bisa jadi. Makanya kurang merestui mungkin gitu. Kalau saya justru karena dari awal mengajar di siswa begitu. Dengan- Kalau untuk mengajar saya nyaman bertemu dengan siswa. Oh, iya. Setingkat teman lah ya. Iya, Jadi bukan mahasiswa kan berhadapannya. Bukan. Jadi kalau mahasiswa kan udah agak dewasa gitu. Kekhawatiran suami juga berbeda kan. Ya. Ketika yang dihadapi yang sudah lebih dewasa. Mungkin seperti itu kan. Yang Pak Kateu itu pakarnya kayak begitu, menganalisa kayak begitu Pak Kateu itu. Jadi supaya maksud saya kok kenapa ini jadi jodohkannya dengan P3K? Satu sesuai tadi kan dengan hati nurani. Hati nurani yang bersangkutan kan. Yang kedua juga sesuai dengan hati nurani suaminya. Pastinya kan gitu. Tidak rempan. Tidak rempan. Bahasanya kan tidak rempan kali ya gitu Bu Haji ya. Iya, betul. Gitu. Terus dari Pak Murade sendiri selaku KURTU nih, apa yang membantu untuk para P3K ini supaya bisa lolos? Ya, yang pertama kan kita tentunya informasi yang kita sampaikan. Karena dari informasi itu kan penting untuk disampaikan ke para dewan guru semuanya. Dari ketika ada informasi yang muncul tentang terkait dengan P3K, ayo cepat, ini ada informasinya. Tahapan per tahapan itu kita sampaikan. Nah, setelah itu ya kita tanya apakah ini semua sudah mendaftar, karena kan nggak mungkin lulus kalau daftar juga tidak. Ya, Kan pasti. begitu, itu kan satu kepastian gitu kan. Bagaimana saya istilahnya panitia tes ini bisa mengetahui bahwa si ini ikut tes kalau daftar juga tidak. Maka yang saya pastikan itu ya teman-teman dewan guru yang ada di sini ikut mendaftar sesuai dengan formasi dan bidangnya masing-masing tentunya. Apa ini mata pelajarannya kan? Seperti Bu Haji ini, ya beliau memang mata pelajarannya kan SKI, sejarah kerja. Silahkan mendaftar di situ. Nah, setelah terbukti mereka mendaftar, ya kita lihat kan gitu dari panitia nanya apakah untuk memastikan bahwa Bapak Ibu Dewan Guru ini memang sudah terdaftar di panitia. Nah, ketika kita ngecek, ketika verifikasi ya kita juga ya mohon izin dan mohon maaf ya kalau saya harus lebih mengawal untuk memastikan bahwa mereka masuk verifikasi, karena itu juga penting. Ketika sudah daftar lantas ada tingkatan verifikasi lantas tidak terverifikasi kan jadi tidak ikut tes gitu loh. Nah, saya pastikan dewan guru saya itu yang mendaftar di Provinsi Banten, kita berkoordinasi dengan para panitia yang kebetulan di Kanwil, tingkat Kanwil kan, dan Kemenak juga disatukan waktu itu ya kita berkoordinasi memastikan bahwa Bapak Ibu Dewan Guru dari MAN 1 Serang itu bisa terverifikasi. Seperti itu yang saya coba lakukan untuk membantu supaya ini minimal ikut tes. Gitu, minimal ikut tes. Tadi mau bagaimana dinyatakan lulus kalau tes aja nggak ikut, kan itu repot kita. Betul. Gitu Pak. Berapa orang yang dari MAN 1 ini yang lulus P3K? MAN 1 itu alhamdulillah
21 orang ya kalau nggak salah. 21 orang, jadi termasuk yang terbanyak kalau tidak salah itu Banyak se-Kabupaten Serang ya. Kabupaten Serang. Jadi kita punya 21 yang lulus Bapak Ibu Dewan Guru. Dan memang setelah lulus ini kan ada kemarin sudah diberikan SK. Nah, terkait SK ini yang sebetulnya jujur saya kalau harus bercerita di sini dengan host yang saya hormati. Jadi ketika Enggak apa-apa, Pak. Jadi, Utarakan saja. Iya, siapa tahu ini bisa terdengar langsung oleh Pak Menteri malahan. Betul. Iya, betul. Dan Biro Kepegawaian Iya. ataupun yang dari pihak Kanwil, saya mumpung diwawancari seperti ini, saya jarang sekali nih masuk. Jadi ketika SK turun, SK ini turun diberikan kepada masing-masing, saya melihat bahwa seperti contohnya yang sedang kita wawancari sekarang ini, Ibu Haji Ani Anggreni ini ternyata diberikan SK tugasnya itu keluar dari Mansatu Serang. Gitu. Jadi SK-nya bukan di sini. Keluar ke Mandua Kota Ke Mandua Serang. Kota Serang, itu kan. Nah, saya menganalisa ini bukan saya mencari kesalahan, tapi menganalisa ini kenapa bisa seperti ini. Akhirnya saya mencoba menggali ke operator yang waktu itu katanya diminta formasi, karena saya berkoordinasi dengan Kanwil, katanya ini tergantung dari formasi yang 2021. Nah, ketika saya baca, baru di situ saya memahami kenapa ini ketetapannya menjadi di luar. Karena memang bukan kesalahan sih, hilap ya gitu. Jadi di formasi ini, formasi untuk SKI, ternyata di situ diisinya kekurangannya kosong. Nah, dianggap kosong. Nah, justru kalau kosong itu mungkin BKN menganggap bahwa kita tidak butuh. Ini sebetulnya bagian dari pemahaman saya dan pemahaman yang menetapkan ini yang saya rasa agak keliru pemahamannya. Jadi begini, kalau pemahaman saya P3K itu adalah basisnya aset madrasah. Kalau pemahaman saya, aset madrasah itu artinya ketika madrasah ini memang mengangkat honorer, udah otomatis itu butuh. Ya. Butuh dengan honorer tersebut otomatis. Ya. Madrasah ini tidak akan semata-mata memberikan SK kepada honorer kalau madrasah ini tidak butuh. Betul. Berarti di situ sudah ada jam-jam yang memang harus diisi oleh para honorer tersebut. Nah, maka ketika ada informasi itu ada pemahaman yang agak keliru sebetulnya. Ketika saya mengertinya pun kemarin. Jadi seperti ini. Kalau ini diisi kurang, kekhawatiran dulu itu ini akan diisi pendatang. Ya. Nah, diisi pendatang. Pendatang itu dalam arti bahwa yang honorer yang kita udah ada ini bisa saja tersingkir. Kalau ada PNS misalkan yang datang, P3K yang datang, yang dari luar yang kabupaten dari luar masuk ke sini, artinya pemahaman itu, ini akan tersingkir. Maka kita mungkin untuk menyelamatkan honorer yang kita itu bisa diisi kosong. Jadi kita tidak butuh, sudah pas. Padahal ternyata itu harus diisi itu. Jadi misalkan gini, PNS-nya 1, honorernya 2, harusnya kita ngisi itu kurang 2. Dari jadwal itu, dari jadwal mengajari harusnya kurang informasi itu harusnya diisi kurang 2. Artinya jadi dari honor itu ketika diangkat dia ditetapkan di kita, karena kitanya masih kurang 2. Tapi kalau diisinya kosong, tidak ada kekurangan, justru ini dipindah ke yang mengisinya ada yang butuh, dianggapnya butuh gitu kan. Gitu. Jadi kemarin itu ya setelah saya agak kecewa, saya berkoordinasi, ya jawabannya seperti itu. Tapi saya masih tetap akan berjuang. Saya sambil ngobrol di sini akan coba saya karena gini, ketika saya berkoordinasi dengan madrasah yang bersangkutan pun ternyata di sana sebetulnya tidak butuh ya. Iya, jadi di Mandua ini Ibu Haji Ani ya kemarin kan sudah lapor diri ke sana, dan saya pun udah berkomunikasi dengan KTU di sana. Iya Pak, di sini juga SKI sebetulnya udah penuh tuh katanya gitu kan. Jadi simpang siur sebenarnya penempatan SK itu ya. ini sebetulnya saat ini kurang pas gitu loh Pak Subag. Gitu. Jadi berarti terus Pak Kasubag langkah-langkahnya menghadapi situasi seperti ini di mana P3K dari Kabupaten Serang banyak yang loncat keluar, sementara madrasah itu sebenarnya butuh orang tersebut. Seperti apa Pak langkahnya dari Kemenak Kabupaten Serang? Ya, sebenarnya kan persoalan pemetaan ini kan sudah dimulai
kalau nggak salah 2020 ya, pemetaan formasi ini waktu itu dilakukan oleh bidang Penma ya, atas kebutuhan di tiap madrasah akan kekurangan guru, baik guru mapel ataupun di tingkat min itu guru kelas. Ini memang formasi lama sebenarnya, sehingga memang akhirnya pada penempatan tugas P3K tadi itu ada yang dari Man 1, ada yang ke Kota Serang, Ke Kota Serang, terus juga ada ke yang Cilegon, ke Cilegon, bahkan ke ini. Lebak Pak yang saya ini. Mencar jauh-jauh. Iya, Ini ke Gunung Kencana Man 3 kan. Itu. Jadi memang itu berdasarkan formasi awal sebenarnya, yang memang kadang ya kita juga nggak menyangka kalau nanti ada program P3K kan nggak tahu. Nah makanya formasi itu mungkin di sini untuk guru SKI salah satu contoh dikosongkan. Tidak ada misalkan usulan kebutuhan guru SKI. Mungkin di tempat lain itu dulu mengajukan kekurangan guru SKI, sehingga pengisiannya itu berdasarkan formasi yang dulu memang dipetakan oleh bidang madrasah kalau tidak salah. Nah makanya pada prinsipnya menurut kami tentunya kemarin juga kami sudah mengundang beberapa semuanya lah kepala madrasah negeri terhadap keluhan ataupun memang kondisi yang terjadi tentang penempatan tugas P3K yang memang diterima ini. Makanya kami meminta kepada semua kepala madrasah untuk membuat ABK, analisis beban kerja. Nah ini mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan ketika memang semua satker madrasah negeri setelah menghitung ABK, kekurangan jam dan yang lainnya, ini kan bisa saja Pak. Apakah mungkin memang dalam pemetaan ini tidak match dengan yang real kebutuhan di satker, kan bisa jadi terjadi Pak. Nah ini memang menjadi persoalan. Akan tetapi harapan kami tentunya kalau memang sudah menjadi sebuah ketetapan, SK ini harus diamankan Pak. Jangan ada yang menolak, ini SK Pak Menteri soalnya. Saya kira ini dalam sejarah tentunya P3K langsung dikukuhkan dan dilantik oleh Pak Menteri Agama. Ini kan setara dengan eselon 3 Pak. Iya. Setara dengan eselon 2 Pak. Jadi sangat spesial. Sangat spesial ini. Spesial P3K ini. P3 tahun ini sangat spesial. Dilantik dan dikukuhkan oleh Pak Menteri Agama. Ini seperti Kakanwil dilantik oleh Pak Menteri Agama. Dan itu se-Indonesia Pak. Se-Indonesia. Ini kan luar biasa. Luar biasa. Tentunya kami berharap kepada teman-teman P3K yang kemarin sudah dikukuhkan dan sudah dilantik, tentunya ini juga harus disyukuri tentunya, karena memang masih banyak saya kira kalau ngelihat kemarin yang daftar P3K kan sekian persen ya, akhirnya kuota Banten juga tidak terpenuhi karena memang melihat nilai passing grade yang memang nggak masuk. Nah ini juga harus disyukuri oleh teman-teman yang kemarin dikukuhkan. Ya rasa syukur itu sederhana menurut saya. Melaksanakan tugas dan kewajibannya tentunya sesuai tupoksinya selaku tenaga fungsional guru. Nah, Gitu. Iya. Iya, artinya begini Pak Kasubag, mohon maaf ini saya walaupun dari luar saya mendengar ini kan gitu. Jadi kalau bahasa ininya kan kita yang menanam bibit sampai berkembang dan tumbuh, ketika berhasil orang lain yang menikmati kan gitu. Nah, saya tidak mau seperti itu. Kenapa? Karena bukan secara pribadi tapi secara lembaga. Karena lembaga ini membutuhkan gitu loh. Kalau Ibu Haji Ani, dan bukan Ibu Haji Ani saja, 3 guru SKI yang lulus dari kita, dari Man 1 Serang itu keluar semua. Karena kenapa jadi 3? Karena mohon diketahui oleh Pak Kasubag dan sebetulnya mungkin udah tahu bahwa kita punya putra gitu ataupun filial. Kan kita punya filial calon Man 3 Kabupaten Serang yang ada di Cisaat. Artinya guru kita ini bukan di sini saja, tapi di madrasah di Cisaat yang itu filial. Jadi yang lulus 21 itu termasuk yang di Cisaat ada 6. Gitu. Ini harus di makanya kami juga kemarin tindak lanjut karena memang ini persoalan ya, akhirnya juga banyak yang WA ke kami keluh kesah kepala madrasah. Harapannya sih memang semua kepala madrasah negeri ini ya honornya di sini, apalagi Bu Ani 8 tahun kan di sini nih.
dibayar misalkan sama Dipa ini, ketika diangkat P3K dia pindah, gitu. Nah ini memang menjadi perhatian kita semua tentunya. Akan tetapi kami berharap ini apapun itu bentuknya, karena ini sudah menjadi sebuah keputusan organisasi ataupun institusi, ini harus diamankan. Betul. Kami tidak mau mendengar ada penolakan, nggak mau. Ya. Ini harus diamankan karena ini sudah menjadi keputusan organisasi, institusi, tentunya ini harus diamankan. Betul, betul. Terkait nanti ada penelaahan dan yang lainnya, ya kita juga akan ajukan telaah ini. Betul. Tentunya atasnya memang beberapa permohonan dari Kepala Madrasah Negeri. Ini menjadi VR kita tentunya untuk menyampaikan ini ke lebih atas lagi. Mohon ini dianalisa kembali, ditelaah kembali. Saya kira kan di SKI itu kan bisa Pak, ketika ada kekeliruan dapat diubah kembali sebagaimana mestinya. Iya betul. Dan saya kira ini makanya kami butuh usulan ABK di tiap-tiap satker untuk mengetahui apakah analisis beban kerja pada guru ini memang misalkan SKI di MAN 1 sebenarnya butuh MAN 1. Ini kan perlu ada sebuah analisa tentunya betul. dari teman-teman satker biar nanti pas pemetaannya enak sinkron. Betul. Nah ini yang penting. Iya, jadi memang kami dalam hal ini semua juga menerima dan mensyukuri SK ini. Saya artinya saya sampaikan selamat kepada teman-teman guru yang memang sudah lulus dan dapat SK dan tadi sudah dilantik langsung oleh Pak Menteri. Ini kan sangat luar biasa. Luar biasa sekali Bu Haji ya. Saya aja yang sudah jadi KTU ya rasanya belum mengalami tuh kalau dilantik oleh Pak Menteri gitu kan. Tapi Bu Haji yang P3K di tahun 2023 ini ya dilantik langsung oleh Pak Menteri secara serentak gitu. Jadi makanya gini, saya berpesan sih kepada teman-teman P3K. Ini atas memang kebijakan Presiden Republik Indonesia melalui Pak Menteri Agama. Ini perlu diapresiasi. Betul. Kalau memang tidak ada kebijakan yang pasti tentang pengangkatan P3K di lingkungan kantor Kementerian Agama, ini kan juga nggak ada kepastian. Saya kira ini perlu diapresiasi. Terserah teman-teman guru P3K mengapresiasinya seperti apa. Yang pasti ini adalah sebuah terobosan tentunya. Saya kira di tempat lain tidak ada, di organisasi lain, institusi lain ada materi uji tambahan yaitu tentang moderasi beragama. Nah di Kementerian Agama ada Pak. Nah ini juga sedikitnya bisa mendongkrak nilai yang passingnya agak rendah ketika ada materi uji soal moderasi beragama sehingga bisa naik balance kan. Dan ini kebetulan yang di Kementerian Agama itu kan semua juga sudah moderat gitu ya. ini kan hanya memastikan saja jangan ini P3K pada guru ini masih ada terafiliasi ataupun terpapar. Kita hanya ingin memastikan saja organisasi ini, institusi ini bahwa semua institusi ataupun ASN di Kemenag ini moderat cara pandang berpikirnya. Betul. Jangan sampai juga terafiliasi, terpapar dan sebagainya sehingga ada uji kompetensi soal yang diberikan untuk P3K yaitu moderasi beragama. Tujuannya itu betul. Jangan nanti anak juga jadi ikut terpapar nih, Nah, ini juga harus ada ke sana gitu tuh. Saya kira saya meyakini semua yang diangkat P3K ini semuanya moderat. Tentunya cara pandang, cara bersikap, cara berpikir tentunya sangat moderat. Tidak mementingkan agamanya saja, akan tetapi ini untuk keutuhan bangsa saya kira. Pentingnya itu sih. Siap. Ya. Insya Allah pasti. Mudah-mudahan ya. Nah, Ibu Ani sendiri setelah terima SKP 3K, reaksinya seperti apa tuh ketika ternyata tidak ditempatkan di sini? Justru kalau malah saya keluar. sebenarnya Pak Haji ya, Beruntung. saya lokasinya Dekat sebenarnya rumah. dekat Dekat dari rumah ya. rumah Iya. begitu, dan memang mungkin secara eksis lebih bonafit lah begitu ya. Yang saya pikirkan
SKI di sini Pak, bagi saya mengajar itu Pak, mohon maaf dengan fashion saya ya yang guru sejarah kebudayaan Islam, saya itu mencoba bagaimana anak itu tertarik dengan SKI. Karena saya termasuk jurusan minoritas Pak, S1 saya berjumlah total itu kurang lebih dari 100. S2 saya hanya 5 mahasiswa. Yang ngambil jurusan SKI. Ya, S2 saya hanya 5 mahasiswa di UIN Jakarta. Yang satu saya lulusan, mohon maaf ya Pak, lulusan terbaik. Kemudian 2 orang itu lulus di tahun berikutnya, 2 orang di DO. Jadi cuma 3 tuh yang lulus tuh ya di jurusan ibu di S2-nya. Dengan waktu yang berbeda. Betul. Jadi memang SKI itu jurusan minoritas. Gitu Sangat ya. jarang peminatnya ya. Iya, Sangat peminat yang jarang ya. Nah, bahkan saya masuk SKI pun bukan karena keinginan saya, tapi karena kondisi. Karena kondisi. Iya, kondisi keuangan orang Oh, ada tua. pengaruhnya itu jurusan itu ke keuangan. Saya agak bingung ini. Jadi saya Ini bingung. pengaruhnya kok ke keuangan Bingung gitu, menentukan dari jurusan. Sebenarnya saya pengen menjadi seorang politikus. Politik, Tapi tidak politik. mungkin kan Pak ya, Iya, karena keluar dari cita-cita kan. Iya, Jadi keluar dari begitu. cita-cita pengen jadi guru bahasa Indonesia juga harus di sekolah universitas yang umum yang biayanya pasti lebih daripada universitas Islam begitu ya. Yang pada akhirnya banyak cita-cita yang diinginkan itu tidak bisa kita raih begitu karena memang terbentur ekonomi. Oh iya. Iya, akhirnya saya memilih jurusan ya sudah yang ada II-nya gitu sesuai dengan namanya Ani. Oh Gitu. iya. Dan alhamdulillah sekarang sudah sukses ya. Ya, Artinya sukses alhamdulillah. minimal kita sudah dapat SK P3K Ya, yang baru sangat kemarin. bersyukur sekali ya. Jadi secara tempat mengajar memang saya diuntungkan begitu Dekat, Pak ya? ya. Yang saya pikirkan adalah generasi saya berikutnya seperti apa di MAN 1 Serang ini. Ya, jadi kalau harus saya jawab itu beliau ketika ngobrol dengan saya pun, Pak, kalau saya dekat sebetulnya dengan rumah. Tapi kata saya kalau begitu seolah-olah ibu apa itu peribahasanya kacang lupa kulitnya kan gitu loh. Jadi memang ibu akan untung dekat dengan rumah gitu. Makanya untuk memastikan bahwa ini memang ada, minimal kan saya mengkonfirmasi ke MAN 2 kota. Yang pertama, kenapa saya harus konfirmasi apakah ibu ini di jam SKI ini memang masih ada jam, kan gitu memastikannya. Atau di sana juga sebetulnya guru SKI itu udah banyak. Apalagi kalau sudah terkait dengan guru yang sudah bersertifikasi kan. Nah, ketika saya konfirmasi, oh iya Pak, kata Bupati ya, kebetulan di sini juga sebetulnya SKI itu udah penuh gitu. Maka kata saya tolong seperti tadi arahan Pak Kasubag untuk dibuatkan ABK, analisis beban kerja di masing-masing madrasah agar ini bisa dibawa ke tingkat yang lebih tinggi dari Kanwil sampai ke pusat supaya dikaji ulang. Kita bukan dalam arti menolak SK, kita terima dan secara administrasi semua juga sudah dipetakan kan. Jadi semua sudah menerima SK dan semua sudah ketemu ataupun lapor diri ke masing-masing satker. Hanya persoalannya tadi di sini butuh karena memang guru sini Pak Kasubag. Tapi di sana jam itu sudah penuh gitu. Artinya dalam tanda petik memang mereka nggak butuh gitu loh. Sama halnya dengan di sana juga keluhannya. Di kami sebetulnya ini guru matematika butuh, kok malah keluar gitu loh. Maka kami pun sama melakukan hal yang sama. Oh, guru matematika di sini sudah Cuman penuh. Bu Aninya berkenan enggak? Kalau Soalnya saya- kan kalau di sana dekat dengan rumah. Nah, Kalau makanya- saya Pak Kaur dengan Pak Haji ya, saya mohon maaf saya awal ngajar pun bukan karena materi, tapi karena memang perintah ya. Syiar itu kan bukan hanya lewat menjadi seorang dai, tapi seorang pengajar. Dan bidang studi saya adalah sejarah Islam. Bagaimana orang mengenal sejarah Islam. Ya. Jadi saya jujur Pak Kaur di sini dulu awal mengajar itu 800.000 ya. Itu kalau naik angkot nggak cukup. Iya. Gitu. Itu kan dulu gitu Iya, kan. Itu dulu. Kita jangan berbicara sekarang. Kita dulu karena itu dulu. Dulu ya, Nah, tapi karena memang support dari suami, bahkan suami itu ya, masya Allah, sampai ya kalau kurang ongkosnya nanti bilang aja yang penting ngajar, Ya. gitu. Kemudian Jadi ngajar itu bukan persoalan gaji atau honor, tapi Bukan, ibadah buat iya, dia. Kaitannya kalau sudah dengan ibadah, dunia Rezeki itu itu rezeki itu mengikuti lah, gitu. kalau sudah patokannya ibadah itu kerja. rizki itu mengikuti. Itu yang dicari ya? Itu yang dicari. Jadi nggak pusing Nggak bayar ya. pusing bayar. gitu. Jadi ketika saya mendapat Karena kan begini, saya potong nih ya. Karena sesuai dengan moto kan bahwa di Kementerian Agama itu adalah motonya ikhlas beramal. Ikhlas beramal. Ikhlas. Ikhlas. Nanti Kalau- keberkahan. Nah, keberkahan itu akan muncul ketika kita dengan ikhlas. Gitu loh Pak
Ayo silakan, ayo saya jawabin. Makasih Bang. Jadi intinya begitu. Tidak mengukur honor, tapi ibadah. Beliau niatnya ibadah, akhirnya honor sedikit pun menjadi berkah. Nah, Karena kalau sudah berkah itu lebih dari cukup. Dan tadi ya Pak Kaur ya, kalau saya tenang aja tidak akan lupa dari kulitnya karena memang saya kan memang alumni sini juga ya. Iya, ini alumni Pak. Alumni Mansatu. Alumni kan satu Serang. Jadi tahun 2010. 2010 alumni. Jadi yang saya pikirkan bukan masalah terkait hal sebagainya, tapi yang saya pikirkan adalah generasi saya Generasi berikutnya. ini gitu loh. Gitu. Karena memang saya berupaya setiap tahun anak mantu ada yang memang mengambil Ternyata jurusan alumni di Alumni. SKI begitu. Sehingga Jadi walaupun rasa SK-nya di sana, memiliki tentang Mansatu ini sangat luar biasa. sense of belongingnya luar biasa. Apalagi mohon maaf kan semuanya keluar tuh SKI begitu. Dan yang saya pikirkan memang semua orang bisa lah ngajar SKI, tapi saya itu berpikir beda aja gitu Pak, kalau bukan jurusan SKI suruh ngajar SKI gitu. Beda ininya apa penekanan. Di dalam diri saya keterikatan sejarahnya dengan anak itu begitu. Jadi kalau Bu Haji Anima kan SKI, dia dari lekuknya aja udah sejarah banget gitu. Sejarah. Sejarah kebudayaan Islam banget gitu loh. Iya. Karena S1-nya sejarah kebudayaan Islam, S2-nya juga sejarah kebudayaan Islam gitu loh. jadi sangat pas ya. Sangat pas. Maka saya jujur ya, walaupun Ibu Haji Ani ini misalkan dalam hatinya sebetulnya saya ingin di Mandua, ya sesuai SK mungkin. Tapi dari hati saya, tolonglah Bu, saya sampaikan, Ibu kan satu alumni sini kan gitu loh. Kalau toh misalkan ini ditinggalkan sama Bu Haji, yang pertama juga di sini mau siapa yang ngajar karena semuanya keluar. Yang kedua juga kan ya tolonglah gitu dilihat adik-adiknya ataupun anak-anaknya gitu. Jadi saya usahakan tuh Pak Kasubag gitu untuk supaya secara administrasi betul kita tidak menolak SK, administrasinya kita serahkan ke Mandua Kota, tapi ngajarnya kita bisa di sini gitu tetap gitu tuh. Ingin saya seperti itu. Jadi nanti kita tinggal berkoordinasi. Silakan itu PR-nya Pak Kasubag gitu nanti yang menyampaikan ke atas kan gitu. Yang pasti Bu Ani selamat sudah Ya sekarang itu diangkat dulu menjadi P3K. Terima kasih Pak. Ini tak lain adalah peran orang tua, peran suami, peran kepala madrasah, peran rekan-rekan, karena di balik kesuksesan itu ada yang di belakang mendoakan betul kita semua tentunya tadi itu sekali lagi ya rasa syukur ini harus diimplementasikan dengan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Itu rasa syukur saya kira minimal itulah. Itu mungkin Pak Sarip, terima kasih tentunya. Saya ucapkan terima kasih nih ya ke Ibu Ani Anggraini yang telah menjadi narasumber, Pak Murodi dan Pak Kasubag yang pada saat ini telah mengikuti podcast Kementerian Agama Kabupaten Serang dengan bincang-bincang santai tentang P3K yang mungkin banyak problematika ke depannya yang satu sisi mungkin menjadi berkah bagi yang lain, tetapi pada sisi lain bagi instansi menjadi PR, terutama mereka yang mendapati honorer yang diangkat P3K-nya ternyata tidak berada di institusinya melainkan ke institusi lain. Ya, baiklah, saya ucapkan terima kasih pada narasumber dan saya akhiri. Saya Saripudin selaku host pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi